Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Umi Alula di vlog keseharian ibu rumah tangga. Bagaimana nih kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Untuk teman-teman yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kegiatan pagi hari ini seperti biasa ya, kegiatan ibu rumah tangga, nggak jauh-jauh dari dapur ya teman-teman. Nah pagi ini saya tuh lagi goreng ikan dulu ya, kebetulan ceritanya tadi malam kita tuh udah pada sahur semua. Nah untuk sarapan pagi ini Alula itu minta goreng ikan dia pas bangun tidur. Jadi ini saya goreng ikan dulu sebelum lanjut beres-beres. Nah seperti biasa setelah goreng ikan kita nyimpen ikannya tuh saya seperti itu, karena kalau nyimpen ikannya nggak pakai cara seperti itu pasti nanti ikannya itu habis dimakan kucing duluan gitu teman-teman, karena di sini tuh banyak kucing liar yang sering masuk ke dalam rumah, dan kucingnya itu masya Allah ya gitu nggak bisa ngeliat ada ikan. Jadi dulu waktu kita belum tahu sering kehilangan ikan terus kita simpan di rak susun. Nah kalau sekarang kita nyimpen ikannya seperti itu aja, insya Allah aman. Nah setelah saya goreng ikan ini lanjut, saya tuh ceritanya hari ini mau mau geser-geser barang-barang yang ada di dapur gitu teman-teman, mau mindahin kulkas mau tuker tempat gitu sama ini rak-rakan yang hitam ini, tempat nyimpan kayak mangkok, gelas, piring-piring gitu yang jarang kita pakai. Oh iya teman-teman, namun sebelum saya lanjutin voice overnya, ini saya mau kasih tahu kalau di voice over ini rada berisi karena udah hujan ya teman-teman. Jadi tadi tuh saya lagi voice over itu turun ke bawah mengangkatin jemuran dulu, dan sekarang udah hujan deras. Nah ini jadi kenapa saya pindahkan kulkas tukar tempat sama rak hitam itu, karena di tempat kulkas itu colokannya itu kendor gitu teman-teman, udah kayak rusak ya. Kita pikir itu kulkas mati 2 hari itu nggak nyala gitu, nggak hidup tuh, kirain kulkasnya yang mati, karena akhir-akhir ini sering banget itu kayak turun daya gitu. Dan ternyata pas kita coba colokin ke terminal terminalnya itu kita sambungkan ke colokan yang ada di ruangan tengah, dan itu ternyata hidup. Yaudah gitu kata Pak suami, apa kita pindahin aja gitu tempat kulkasnya di sini, jadi tuker tempat sama rak hitam itu. Ya udah, jadi sekalian kita ganti suasana dapur gitu ya teman-teman. Nah tadi sebelum kita pindahkan kulkasnya ke tempat tadi itu kita sapu-sapukan dulu karena banyak banget ya sampah, banyak harta karun di bawah rak-rakan itu, karena kalau nyapu itu mungkin nggak kejambah gitu ya. Jadi ternyata masih banyak sampah di kolongnya. Terus lanjut ini baru deh kita pindahin nih si kulkasnya ke tempat yang tadi udah kita bersihin. Dan juga ini saya tuh sapu-sapu tempat yang bekas naruh kulkasnya. Di sini juga lumayan kotor ya teman-teman, apalagi kan kulkas tuh di bawah tuh bener-bener rapat banget karena ada busanya gitu. Tapi di sini nggak terlalu kotor sih, nggak terlalu kotor banget, cuma ada lembab-lembab dari kardusnya, karena itu masih ada kardusnya gitu. Kemarin kita pasang, dari pertama kita pindah ke sini belum pernah digeser-geser gitu teman-teman, udah ada sekitar 2 tahun lebih. Dan juga nggak lupa saya sapu-sapu juga di bagian tembok sama di bagian dinding papannya biar lebih bersih gitu. Nah ini lanjut, kalau untuk mindahin rak hitam ini saya bantu-bantu geser gitu ya teman-teman. Tapi ternyata tetap kata Pak suami ribet, jadi dia sendiri aja yang ngegesernya. Awalnya tadi tuh pas pertama mau geser-geser rak hitam ini, saya tuh manggilnya rak hitam aja ya. Jadi tuh rada berat gitu karena isinya tuh memang pecah beling semua, kayak gelas, piring, mangkok gitu, tapi udah dikurangin jadi nggak terlalu berat. Selanjutnya saya mau sekalian beres-beresin atau rapi-rapi di bagian meja juga. Ini saya turunkan semua barang-barang yang ada di meja. Nah mohon maaf teman-teman, jangan salvo sama alas meja udah compang-camping banget. Jadi ini saya balikin dulu ya. Nah baru ada agak rapi gitu ya, nggak terlalu compang-camping banget. Oke deh, kenapa belum beli, pokoknya ya begitulah ya, nanti juga pasti beli diganti gitu teman-teman. Kita juga pengen banget gitu bisa keganti semuanya, tapi kami pikir kalau untuk alas meja seperti itu tuh cuma untuk kepuasan tersendiri aja, untuk kayak mempercantik dapur, karena bukan kebutuhan yang utama. Jadi ya sudah, itu nanti juga pasti akan keganti.
Karena saat ini kita tuh lebih mengutamakan kebutuhan bukan sekedar keinginan. Nah ini tuh saya lagi rapihin rak susun yang pink ini. Di bawah itu nyimpen bawang. Cuma selama ini tuh ternyata saya salah, pantesan sering kotor banget ya. Jadi tuh saya alasin kertas dulu baru saya simpan bawangnya. Nah lanjut ini pas suami itu saya minta tolong dipasangin nah pokoknya inilah untuk nyimpen toples-toples gitu di bawah, tapi saya mintanya dipasang di atas gitu biar kayak nambah ambalan aja. Jadi biar di bawahnya tuh nggak terlalu sempit gitu di mejanya, karena di meja ini kita simpan dispenser, dan di tempat atas rak-rakan yang tempat nyimpen piring gelas itu, di situ kita simpan rak susun, dan sebelahnya itu kita simpan beras. Selesai dipasang ambalannya, langsung aja saya tata kembali perbumbuan dan juga saya simpan kembali barang-barang yang ada di meja ini. Lagi beres-beres dapurnya si bocil ikutan eksis aja di kamera. Dan Masya Allah itu salfok banget sama ikatan rambutnya. Dia tuh heran banget gitu cepat out-outan. Padahal tadi tuh sebelum saya mulai beres-beres tuh masih cantik rapi gitu ikatan rambutnya. Tapi sekarang udah kayak kendor gitu. Pokoknya ya seperti itulah, teman-teman bisa lihat di kamera nanti ya. Mau benerin ikatan rambutnya cuma kayaknya nanggung lagi beres-beres. Oke, selesai beresin meja di bagian meja makan. Ini saya lanjut mau bersih-bersih di bagian meja masak. Dan seperti biasa kalau beres-beres di bagian meja masak ini, pasti kompornya saya sabunin, pokoknya saya cuci biar lebih bersih gitu. Nah nggak lupa juga saya lap-lapin juga nih di bagian atas nih ambalan jendela ini. Pokoknya Masya Allah ya. Jadi rawan kotor banget gitu, di kamera tuh nggak kelihatan kotor, padahal aslinya itu karena uap dari minyak ya, uap bekas masak gorengan segala macam, jadi itu kotor gitu ke wall foamnya gitu teman-teman. Pokoknya nggak suka banget gitu, makanya ini wall foamnya rusak juga, udah hilang separuh, nggak saya ganti gitu, nggak saya beli karena saya nggak suka gitu, ternyata ya kotor gitu, jadi dapur itu kelihatan kotor. Memang lebih bagus itu ya di di plester ya, diaci, dicat atau dipasang keramik, udah deh itu paling aman ya. Tapi itu mah insya Allah lah kapan-kapan pasti tercapai ya. Untuk saat ini ya udahlah, itu dibiarin dulu si wall foamnya nggak kita ganti, nanti kalau misalkan udah ada rezekinya ada untuk ngeganti baru saya copotin semuanya. Udah bersih, udah keset, pokoknya udah enakan ngelihat tempat masaknya. Ini lanjut saya mau refill minyak goreng dulu karena ini di botol udah kosong. Untuk tempat minyak goreng ini saya ada warna pink, tapi cuma lebih enak pakai yang botol ini ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Kalau untuk wadah minyak yang pink itu tuh perasaan cepet banget gitu, luber-luber gitu, pokoknya nggak enakan gitu ya ketika kita nuangin minyak ke wajan, itu malah kayak acak-acakan gitu karena ada lubang kecilnya gitu di bagian atas. Malah ngerasa lebih enakan pakai wadah minyak botol kayak gini aja, nggak cepet luber-luber atau nggak cepet berantakan gitu, dibandingkan dengan wadah minyak yang warna pink sebelumnya, itu cepet banget licinnya. Selanjutnya saya rapikan kembali atau tata kembali tempat minyak, dan juga ini saya nyimpan ikannya tapi di meja makan aja, tetap dengan cara ditumpuk pakai baskom dan ditimpah pakai batu. Selanjutnya ini lanjut mau beres-beres di sebelah sebelah kiri ya, sebelah kiri ini pokoknya ini tuh masih berantakan banget di bagian bawah. Namun sebelumnya ini saya lap-lapin dulu di bagian meja untuk nyimpen nanti. Ini di sini tuh biasanya kan saya simpan dispenser, cuma dispenser udah saya pindahkan ke bagian meja makan. Jadi rencana untuk di bagian sini tuh saya ini kameranya goyang-goyang karena ada alula mondar mandir. Mohon maaf ya teman-teman. Nah jadi di tempat ini kita simpan untuk nyimpan ember stok air minum, air rebusan gitu ya, biar lebih enakan gitu, nggak ada yang geletak di bawah. Terus lanjut ini pas suami lagi geser-geser rak piring biar lebih rapi. Dan bagian saya itu adalah tugasnya beresnya ada di bawah ini ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh ada beberapa makanan ada kue, terus ada
pete, ini pete tuh udah sampai kering banget, Masya Allah lupa gitu. Ternyata kita tuh punya pete sampai kering gitu ya teman-teman. Jadi selama saya kemarin harus istirahat total itu tuh lagi musim pete, jadi banyak banget yang ngasih pete sampai lupa gitu. Ternyata kita punya pete yang belum sampai kita masukin ke dalam kulkas, jadi itu udah sampai kering. Terus ini tuh ada perjamuan kayak ada kunyit, kencur, dan juga ada jahe. Biasalah itu setelah habis saya kemarin di kuret itu, jadi saya tuh sempat minum jamu dulu ya. Jadi itu masih ada beberapa stok untuk saya minum jamu. Alhamdulillah masih ada, jadi saya simpan di kolong aja. Terus selanjutnya saya pungutin sampah-sampah yang ada di bawah ini yang udah udah nggak kepake lagi, itu udah kita buang aja. Tapi kalau untuk botol minum itu masih kepake, jadi makanya saya taruh di tempat cucian piring. Terus nih saya tuh minta tolong sama Pak suami untuk refill beras, karena kebetulan stok beras yang ada di ember merah itu sisa sedikit lagi, mungkin ada sekobok. Nah ini saya suruh refilling beras yang ada di karung itu. Jadi ternyata ember merahnya udah penuh, dilanjut ini sebagiannya kita wadahin, abi wadahin tuh ke ember putih. Mungkin teman-teman ada yang salfok ya, takut ada yang salfok gitu bertanya-tanya itu termos untuk apa, bekas apa. Jadi itu tuh kalau untuk wadahin es balon gitu teman-teman, setiap ada anak-anak ngaji sore itu biar nggak mereka bolak-balik ke dalam rumah, jadi kita wadahin ke dalam termos es gitu. Jadi anak-anak tuh kalau mau jajan es tuh nggak bolak-balik buka tutup kulkas, jadi mereka ya udah gitu ngambilnya dari dalam termos aja, kita bawa ke depan. Dan itu teman-teman bisa lihat Aula tuh seacak-acakan gitu rambutnya, pokoknya udah gak ngerti lagi tuh mainnya kayak mana, bisa ikatannya sampai kayak mau copot gitu. Alhamdulillah beres-beresnya udah selesai nih. Lanjutnya bagian terakhir tuh kita sapu-sapu dapur ya, pokoknya udah ngeres banget, udah gak enakan banget diinjek, Masya Allah. Dan gak lupa juga ini bagian kolong-kolong yang wajib banget kita sapu biar nggak numpuk sampah di kolong ya, karena bagian kolong ini tuh rawan kotor banget, walaupun sering kita sapu tetap aja gitu paling banyak sampahnya. Heran banget gitu ya. Terusnya si bocil tuh Masya Allah ganggu aja ya, ada iklan dulu sebentar lewat, Alula lagi numpang lewat gitu dia tuh mau main ke depan, katanya pakai sepeda sambil gendong-gendong tas boneka kesayangannya. Alhamdulillah akhirnya udah selesai juga beres-beresnya, tinggal sapu-sapu nih, udah selesai. Jadi nih tuh perasaan lama banget, memang sebenarnya lama teman-teman, dari pagi ya sekitar jam setengah 9 atau jam 9 gitu, ini sampai anak-anak pulang sekolah jadi baru selesai. Makanya itu untuk buang sampah itu dibantuin sama anak-anak. Nah, jadi seperti inilah penampakan dapur saya ya teman-teman, apa adanya. Jadi bagaimana menurut teman-teman setelah dipindahkan atau tukar tempat sama kulkas, itu lebih kelihatan pantas enggak gitu ya? Kalau untuk rapi sih saya ngerasa memang dapur saya ini nggak bisa rapi, dapur saya tuh sempit, kecil. Pokoknya menurut teman-teman tuh lebih kelihatan bagus mana setelah kulkasnya dipindahkan ke sini gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.